ku dapat di dalam Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku kau teguhkan setiap hati kami, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena pilihan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat sendiri katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku kami dapatkan dari Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, tiada yang lain. Teguhkan hati kami siang ini dengan firman-Mu Tuhan. Engkau selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tanpa musik, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Percayalah kepada Tuhan, bukan apa yang kita lihat,
Bukan situasi yang kita lihat, masalah yang kita lihat. Tapi lihat Allah bekerja di balik semuanya. Untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mudahkan buat setiap daripada kami. Kami percaya kami ada semua karena kebaikan dan juga kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau dikuatkan kembali. Kami mau ditegur, kami mau dikoreksi. Dan terlebih lagi kamu mau diubah oleh firman-Mu Bapa. Roh Kudus, terobosi hati kami. Biar tidak ada lagi tembok-tembok menghalang. Tidak lagi kesombongan diri. Lemah lembutkan hati kami Roh Kudus. Sehingga kami boleh menerima setiap firman yang kami dengar. Sehingga firman itu boleh hidup. Dan kami boleh hidup karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba yang bukan siapa-siapa. Biar Engkau yang semakin besar, hamba yang semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Wow, shalom semua. Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa. Aduh, terima kasih tim Praise and Worship. Haleluya. Gimana, ada sukacita? Ada kuasa? Ada mukjizat? Ada masalah? Berkurang amin kau. Ini dia, orang Kristen tuh sukanya berkat doang, sukanya mukjizat doang. Sukanya yang enak-enak aja. Coba diulang ya. Ada sukacita? Ada kuasa? Ada urapan? Ada masalah? Ini nih kacau ya. Ibu-ibu ini suka tengking-tengking masalah. Padahal masalah itu udah kayak cucian kotor, tiap hari ada Bu. Iya, mau ditengking mau enggak ada aja. Iya kan? Justru kalau kita mau terima masalah, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Karena masalah sama berkat satu paket, udah gak bisa. Mau nyari berkatnya doang, cepet habis, ya kan? Justru dari masalah kita dewasakan. Amin Ibu? Bapak, amin? Amin, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Imelda, Boru Siburuan ya. Terima kasih, Mauliate. Hari ini saya boleh berada di sini, diberikan kesempatan untuk boleh melayani firman di GBI LPG. Dan puji Tuhan boleh bertemu dengan jemaat-jemaat yang sangat luar biasa ini. Jemaat-jemaat yang penuh kemuliaan Tuhan ya. Naiknya aja susah ke sini tadi ya. Banyak yang jualan di bawah. Ini kalau Tuhan Yesus datang nih, kalau bait Allah dibongkar-bongkarin jualan kayak ya. Semoga nggak datang juga ya. Datangnya nanti aja ya. Kita nggak akan tahu datangnya kapan. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu, Bapak Ibu. Nama saya Reza Bukan. Mungkin juga ada. Ada orang Batak di sini? Horas? Aduh, emang GBI itu sebenarnya Gereja Batak Indonesia loh. Kita saingan HKBP kayaknya. Enggak ya, cuma bercanda aja. Memang Gereja Bethel Indonesia. Cuman 90% memang orang Batak semuanya. Horas! Iya, istri saya orang Batak juga soalnya. Borusilain, Borsil ya. Nah, nama saya Reza Bukan, ada mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya ngapain lah si Reza situ di mimbar ya. Dia mau ngelawak kali, tenang, saya bukan Mongol ya. Saya nggak perlu ngelawak, saya cuma mau memberitakan kebaikan Tuhan. Amin, amin. Jadi sedikit kesaksian, dulu saya memang terkenal mondar-mandir di TV ya. Kalau sekarang masih nonton TV atau nonton YouTube ya? Oh udah smart TV ya. Kalau misalnya mondar-mandir di TV banyak acara ya kan. Tapi karena satu lain hal tidak kuat dalam Tuhan, akhirnya jatuh dalam
pergaulan bebas, jatuh dalam narkoba ya. Dan Juli akhir habis pulang dari Bintang Pantura Indosiar saya ditangkap polisi. Karena ada narkoba. Wah, sedap. Langsung masuk ke Polres Barat, BAP, wah, langsung sebagai anak Tuhan langsung saya berdoa, Tuhan tunjukkan mukjizat-Mu Tuhan. Bebaskan saya. Tunjukkan bahwa Engkau ada. Wah, dijawab enggak? Kagak, boro-boro. Terus sampai saya berdoa, tiap malam saya berdoa, enggak putus-putus saya berdoa, pagi, siang, malam, kayak minum obat. Pagi, siang, malam saya berdoa terus. Tapi tetap akhirnya berkas sudah sampai ke kejaksaan. Dari kejaksaan sidang. Wah. Pas vonis tuntutan 6 tahun, 6 bulan. Saya berdoa Tuhan kenceng. Wah, udah bukan siang, pagi, siang, malam. Pagi menjelang siang, menjelang sore, sore, saya doa terus. Tetap divonisnya 4 tahun 6 bulan. Saya berdoa lagi, saya stop berdoa. Saya kecewa sama Tuhan. Saya maksudnya dipindahkan ke Rutan Salemba. Itu 2018, bulan November berarti saya di Rutan Salemba ya. Saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya nggak mau, di sana ada gereja, saya nggak mau pelayanan. Walaupun saya diundang, bang datang bang, wah masih dengan kesombongan, di penjara aja sombong, ya. Datang ke gereja, bang, sini bang ya pengurus, enggak karena saya kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan gini banget Tuhan? Ternyata di balik kekecewaan saya belum mengenal Tuhan saya. 2018 ke 2019 penuh kecewa. Penuh kepahitan, ya. Mama saya yang tadi mau ngurus segala, saya bilang enggak usah. Saya mau jadi penjahat, saya bilang, ya kan? Karena di dunia cuma 2, orang baik sama orang jahat. Saya mau jadi penjahat udah. Saya udah masuk penjara. Karir habis, semua tabungan ada 5 bank habis, hilang semuanya. Tapi 2019 Tuhan izinkan saya sakit 3 hari di dalam. Di dalam kami macam-macam kami minum, apa aja kami minum. Ada teh basi kami minum, kopi basi kami minum. Kopi yang biasa itu kami nggak minum ya. Kopi yang basi kami minum. Kalau autan taruhnya di tangan kan, kami minum. Kalau sakit kepala minumnya satu tablet, kami 1 strip minumnya. Pakai soft drink, wah biar ngaco-ngaco pokoknya. Udah. 2019 saya nggak bisa bangun sama sekali. Awal Januari. Nggak bisa bangun kenapa? Mungkin saking banyaknya saya begadang, saya habis-habisan di dalam. Orang kalau bilang jengukan pakai jeruk, nah bijinya itu kami keringin. Jadi lebih biji jeruk, kami isap. Jadi melayang juga. Pokoknya apa aja bisa kami lakukan. Pakai apa bungkusnya? Pakai kertas Alkitab. Karena Alkitab kan tipis kan. Ancur-ancuran. Tapi 2019 Tuhan izinkan saya sakit, saya nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Mama saya kirim besukan makanan 3 hari busuk di sana, nggak bisa saya pegang. Saya nggak bangun. Pada hari ketiga, saya merasakan Tuhan datang. Bukan kiamat ya, enggak ya. Tuhan cuma saya merasakan hadirat Tuhan, kok dingin, damai, enak. Walaupun saya dalam keadaan lagi merem. Lalu tiba-tiba saya teringat sama semua apa yang saya lakukan. Segala dosa-dosa saya, segala kejahatan saya teringat semua flashback. Terus tiba-tiba saya bicara sama Tuhan. Tuhan, karena mengingat kesalahan saya mau mati Tuhan. Udah 3 hari. Saya mau mati Tuhan. Lalu ada bisikan untuk mengingatkan saya. Tuhan mengasihimu nak. Lalu saya bilang, kalau Tuhan mengasihi saya, kasih saya kesempatan Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Langsung Tuhan jawab. Ada anak lorong, itu kan penjara. Laki-laki semua, lu gue. Ya. Kalau ada yang mati pun ya bagus, berarti ada tempat buat lebih besar lagi. Ada tempat kosong lagi, ya kan? Pada saat itu anak lorong datang kasih saya teh manis, anget. Kasih kerokan, bang sini kerok-kerokin bang. Mulai enak. Lalu di gereja itu ada KKR untuk pengurus gereja. Namanya Gereja Bethesda, jadi yang melayani itu adalah yang sekarang menjadi istri saya.
ibu pendeta Serafina lain. Saya datang, dikasih didoakan, lalu dibilang kamu bebas tahun ini. Mana mungkin 4 tahun 6 bulan, kalau 2/3 paling nggak 3,5 tahun. Saya baru 2 tahun kurang. Tapi luar biasa. Emang yang namanya iman itu luar biasa bekerja kalau kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Yes. 2020 bulan Agustus saya bebas. Cuman 2 tahun. Itu kalau bukan karena Tuhan nggak akan mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai pandemi COVID-19. Pada saat itu orang pada mengutuki COVID, saya terima kasih karena COVID. Karena COVID saya jadi bebas. Jadi ada asimilasi, dari Kemenkumham ada asimilasi, jadi kan penjara itu penuh. Ya, dikeluarkan lah ya, yang kelakuan baik, yang sudah 2/3 dikeluarkan dan termasuk saya. Agustus saya bebas, September saya dikasih lagi bonus sama Tuhan. Saya menikah dengan Boru Silayan ini, dengan Ibu Pendeta Serafina Silayan. Wes, nggak ada tepuk tangan? Tepuk tangan dong. Luar biasa itu. Lalu setelah saya menikah, Tuhan kasih lagi. Karena istri saya gembala, ya kan? Otomatis kalau di gereja Betel Indonesia, bapak gembala, berarti istrinya ibu gembala. Kalau ibu gembala, suaminya koster. Enggak ya, bapak gembala juga. Makanya otomatis kami mengembalakan di GBI Ensemble Jakarta Timur. Gereja kami, senior gereja kami ada di Melbourne, Australia. Jadi pusat kami di sana bersama senior pastor kami, Pastor Ivan Sitompul, dan kami boleh terus mengembalakan sampai sekarang. Ada satu cerita yang sangat lucu. Semua napi yang mau bebas diingetin, jangan pernah, sudah yang pernah di penjara? Cuman saya doang ya, kasihan banget saya. Temenin lah. Nggak deh, oh jangan ya. Jadi ada satu cerita, kalau udah mau keluar ya warga binaan, jangan pernah lihat ke belakang. Karena apa? Mitosnya akan balik lagi, akan residivis. Pada saat tanggal 18 Agustus 2020 saya keluar, saya lihat ke belakang, dalam hati saya ngomong, nggak ngomong kenceng-kenceng, saya pasti kembali. Saya kembali untuk melayani teman-teman saya. Dan puji Tuhan, istri saya diakoninya penjara udah 11 tahun sampai dengan bulan ini. Dan kami sudah memuridkan 7-8 lapas setiap bulan. Dan ini kalau bukan karena Tuhan gak mungkin terjadi. Makanya kami minta doanya buat seluruh jemaat untuk terus biar pertobatan terjadi di penjara-penjara di seluruh Indonesia. Karena kami melihat kalau di gereja di luar begitu ngeliat jemaat dikit ya kan stres. Aduh jemaat pada kemana ini? Domba-domba pada kemana ini? Kalau di penjara kita ngeliat jemaat dikit kita bersyukur. Berarti banyak orang yang bertobat. Yes. Kalau makin banyak kita makin sedih. Aduh gak bertobat-tobat orang ini. Yes. Itu di penjara. Makanya hari ini saya sangat bersyukur dan saya sangat bersuka cita boleh diberi kesempatan, boleh berdiri di depan Bapak Ibu. Satu lagi, ini adalah karya besar Tuhan, karya luar biasa. Ini masterpiece-nya Tuhan sehingga saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Ya, biasanya orang Batak nih, halak kita, sudah pendeta belum itu, ngomong aja di mimbar. Puji Tuhan, 2023 saya ditabiskan menjadi PDP Reza Bukan, pendeta depan pintu ya. Enggak ya, pendeta dalam pergumulan. Tidak juga ya, itu di PDP, pendeta Pratama Reza Bukan di BPD Bangka Belitung. Jadi ceritanya lucu. Kamu kan suami, Bapak Gembala, kamu harus kependetaan. Aduh gak usah lah Mi, kau aja yang pendeta, aku gak usah pendeta Mi. Kamu harus pendeta. Wah, ini situasi kita sama dengan Ibu Gembala ya. Karena Bapak Gembala juga turunannya Cina ya. Saya juga Cina juga soalnya ya. Jadi bacin kami, Batak Cina. Jadi gitu, udah Mi kamu aja, saya dukung aja di belakang. Gak bisa Pi. Akhirnya BPD DKI Jakarta ada diklat. Dipaksakanlah saya daftar. Puji Tuhan telat. Wah sudah telat Pak Reza. Wah puji Tuhan, kok puji Tuhan? Ya udah saya gak jadi diklat. Tapi luar biasa cara Tuhan. Mau kayak Yunus gak bisa. Kami punya Bapak Rohani, pendeta Gustaf Rawing yang ketua BPD Babel. Dan kami akhirnya saya
dikirim ke diklat pendetaan di sana. Dan terjadilah tanggal 23 Maret 2023 saya ditabiskan menjadi PDP Reza Bukan. Tepuk tangan boleh. Yes. Jadi di depan sini sudah pasti lah, sudah oke lah, sudah keren lah ya. Kemudian sekarang ini saya sedang melayani di BPP GBI di Departemen Pekabaran Injil ya. Saya selaku ketua bidang artis dan juga influencer karena Bro Rexton di DPA, saya di DPI ya. Saya di Departemen Pekabaran Injil dan sekarang ini kami sedang mutar ke daerah-daerah untuk memberikan pemaparan materi artis dan influencer. Karena artis dan influencer sekarang ini udah gak dunia lagi. Artisnya artis surgawi, influencernya influencer kerajaan surga. Amin. Amin. Yes. Kalau gitu itu saja perkenalan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh enggak ya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini dan boleh teman-teman multimedia kita akan sama-sama membaca dari Hagai 1 ayat 2 sampai dengan 8. Mohon teman-teman jemaat semuanya bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama. Ini jam-jamnya kita banyak berpikiran negatif ya. Banyak pikiran, oh ya abis ini makan apa ya, ini lapo enak kayaknya, panggang enak ini ya, sasang ini enak ini ya, kidu-kidu ini enak ya, aduh. Kita baca firman dulu, Hagai 1 ayat 2 sampai dengan 8. Kalau ada multimedia ayatnya. Bisa dibantu? Nah kalau sudah dibantu nanti tenang aja ya. Kopi-kopi ada berapa sana? 2 orang ya? Siap ya. Yang mengerti katakan amin. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ada amin? Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ini sesuai dengan kesaksian saya. Ya, bangsa Israel sudah ditolong oleh Allah untuk bebas keluar dari bangsa Babel. Ya, sudah ditolong, sudah suatu berkat yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Lupa sama Tuhan. Lupa sama sebenarnya apa yang menjadi prioritasnya. Begitupun saya diberkati, satu hari itu dulu saya bisa 5 TV. Pagi, siang, sore ada terus. Apapun saya ambil, ya. Tapi apa? Saya lupa yang terutama. Saya malah bangun kehidupan saya, keinginan saya. Tapi saya gak bangun rumah Tuhan yang lebih penting buat kita. Buat kita semua. Saya percaya rumah Tuhan itu adalah di mana roh Allah boleh tinggal Bapak Ibu. Sekarang ini saya percaya banyak orang berkata, saya Kristen sudah 20 tahun. Saya Kristen 25 tahun. Tapi kok hidup saya begini-begini aja ya. Saya pelayanan udah 30 tahun. Saya pelayanan 25 tahun tapi kok begini-begini aja hidup saya. Ingat, Tuhan itu maunya kita naik menjadi kepala. Kalau sekarang ada yang salah dengan keadaanmu, jangan salahin Tuhan. Ayat ke-5 dan ke-7 mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Ya. Kalau di BIMK-nya dikatakan lihatlah hidupmu sekarang. Apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh membangun rumah Tuhan atau engkau malah membangun kehidupan sesuai dengan keinginanmu sekarang? Mulai gak enak mukanya. Emang nih firman agak keras. Saya diundang lagi, gak diundang terserah. Yang penting saya mau mencerdaskan jemaat-jemaat Tuhan biar cerdas sama firman, semakin mengenal Tuhan dan semakin kuat dalam iman. Amin? Amin. Kita butuh rumah Tuhan dibangun. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang utama dalam kehidupan kita. Maka saya kadang-kadang suka begini, Tuhan kami berikan hidup kami. Tuhan bilang hidup lu gue yang punya, lu mau ngasih ke gue balikin, retur maksudnya. Gak bisa. Yang kita harus berikan adalah hati kita Bapak Ibu. Kita harus memberikan hati kita, membangun hati kita sungguh-sungguh.
Membangun rumah Tuhan juga jangan sembarangan. 1 Korintus 3 ya mengatakan, bangunlah dasar bangunanmu dengan Yesus Kristus. Itu enggak pakai kompromi. Kita butuh dasar bangunan yang kuat. Kita butuh pondasi yang kuat. Kalau saya tanya, Bapak Ibu kalau bangun rumah, Bapak aja ya. Abang, kalau bangun rumah mau dasar yang murah atau dasar yang mahal? Amin. Dasar yang mahal, pasti semua mau. Dasar saya mau yang mahal. Tapi siap nggak kita bayar harga? Nah, siap nggak kalau bayar lebih mahal untuk sesuatu yang nggak kelihatan loh. Dasar rumah pondasi nggak ada yang kelihatan di bawah tanah. Tapi dia yang memegang kehidupan kita. Makanya kita berani nggak bayar harga untuk sesuatu yang akan memegang kehidupan kita ke depannya. Saya boleh jatuh kemarin dalam narkoba, pergaulan bebas. Narkoba saya luar biasa. Kalau di multi level saya udah diamond. Iya. Dari pemakai, penikmat, ya, apalagi pengedar, bandar iya, gudang iya. Karena saya nggak kuat-kuat dalam membangun rumah Tuhan. Kalau dasar kita kuat Bapak Ibu, yaitu Kristus, saya percaya apapun yang boleh kau hadapi sekarang itu kecil. Karena Tuhan kita besar, amin. Amin. Yang terjadi sekarang, yang menjadi banyak pertanyaan, kita khawatir dan takut. Karena apa? Kita terlena. Terlena dengan apa? Terlena dengan apa yang kita utamakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Yaitu Tuhan, rumah Tuhan. Baitnya Allah, bangunannya Allah. Kita gak bangun dengan sesuatu yang sungguh-sungguh. Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan mesbah. Dengan doa. Kita bangun dengan apa? Seadanya. Ya, saya percaya hari ini yang mungkin ibadah ada yang bilang, hari Minggu ya? Sudah kebetulan nanti aku gereja, nanti aku baru ke sana lah. Gereja dinomor 2-kan. Tuhan dinomor 2-kan. Kita boleh percaya Bapak Ibu. Kalau kita fokus membangun rumah Tuhan sekarang ini, kita akan merasakan berkat Tuhan yang lebih. Lebih dari sekedar ini. Lebih dari sekedar yang hidup Bapak Ibu sekarang rasakan. Kalau lagi sakit, fokusnya ke sakit. Bisa sembuh gak sakitnya? Justru malah nambah. Malah jadi komplikasi. Komplikasi ya. Malah jadi komplikasi. Ya. Dari yang sakit mah, bisa ke jantung, bisa diabetes, darah tinggi. Makanya kita butuh fokus untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita sakit, kalau kita gak punya uang, dompet kusut, kita fokusnya sama uang kita. Nambah gak? Gak akan nambah. Beda kalau kita fokusnya kita membangun rumah Tuhan, membangun dengan dasar Kristus. Begitu Anda sakit, fokus kita ke Tuhan, sakit Anda sembuh gak? Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda punya krisis keuangan, kalau Anda fokusnya ke Tuhan, nambah gak? Saya percaya enggak. Tapi punya sukacita. Enggak suka emang ini. Maunya nambah uangnya. Enggak bisa. Enggak bisa. Engkau jadikan Tuhan Yesus jadi sulap, enggak bisa. Engkau jadikan dukun, enggak bisa. Makanya masih banyak orang, anak-anak Tuhan yang mentok sama masalah, baru carinya Tuhan. Ya. Enggak punya jalan keluar, baru carinya Tuhan. Karena apa? Mereka tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kalau engkau membangun dasar Tuhan dengan luar biasa, dengan dasar Yesus Kristus, dengan firman Tuhan, dan engkau melakukan bangunan itu dengan sangat luar biasa, dengan mesbah, dengan doa, dengan buah yang baik, saya percaya hidupmu akan lebih daripada sekedar diberkati. Hidupmu akan memiliki kemenangan. Menang atas rasa khawatir, menang atas rasa takut Bapak Ibu. Karena di ayat ke-6 diingatkan, engkau menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Karena apa? Karena engkau fokuskan ya udah, apa yang menjadi keinginanmu, bukan menjadi keinginan Tuhan. Capek gak? Capek. Bapak capek gak cari uang? Capek. Makanya supaya gak capek, kita butuh membangun pondasi yang kuat. Ya. Kalau mau terbang tinggi, butuh landasan yang kuat gak? Harus.
Saya tanya, yang menentukan tinggi atau tidaknya kita apa Yesus? Hah? Enggak dihukum kalau salah. Jawab aja. Yang menentukan tinggi atau tidaknya Yesus apa kita? Ini ada Yesus. Antara Yesus sama kita tapi masih bingung. Ada kerjasamanya, ada korelasinya. Yang menentukan tinggi, ya tingginya adalah Yesus. Masalahnya kita mau nggak? Kita kadang suka bilang, ya udahlah, ngambang-ngambang aja Tuhan, yang penting ya udah aman. Aduh Tuhan jangan tinggi-tinggi Tuhan, takut jatuhnya sakit Tuhan. Padahal Tuhan maunya kita melesat tinggi. Makanya butuh landasan yang kuat. Nggak mungkin landasan pesawat terbang itu gelombang, ya. Lalu tanahnya lembek-lembek, nggak mungkin, harus kuat, harus padat, sehingga pesawat itu bisa terbang. Amin. Agak keras mukanya, kulit ya, tapi tidak apa-apa ya, harus dijelaskan terus oleh firman ya. Banyak manusia yang sudah terlena akan kenikmatan dunia, sehingga ya membuat manusia lupa apa yang penting bagi Tuhan. Terlena dan tidak dapat melihat apa yang perlu kita bagi Tuhan untuk kita kerjakan dan kita berikan. Kita lupa, kita ini harus menjadi pelaku-pelaku firman. Lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu. Berikan persembahan itu untuk Tuhan sebagai kurban yang sejati, kurban yang murni. Bukan masalah materi atau apa Bapak Ibu, tapi apa? Hatimu buat Tuhan. Gimana engkau punya hati buat Tuhan tapi dasarnya aja kau gak kuat. Percuma kau gereja, percuma kau pemuridan, ya, engkau mengakui Tuhan itu baik. Bibirmu mengakui aku mengasihi Tuhan, tapi buahnya nggak ada. Engkau melayani Tuhan di mimbar lagi, tapi begitu balik bercandanya jorok, masih ada yang minum-minum. Di sini banyak orang Batak pasti arisannya masih yang minum nggak? Kartu udah nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh nggak ada yang ngaku ya? Harus berani. Ya, di dalam Tuhan harus berani. Saya pun begini mengkhotbah, ya, sudah disindir duluan Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya biar Bapak Ibu tersindir, biar kita semua tersindir bareng-bareng. Amin. Amin. Jadi biar jangan firman itu cuman wah firmannya menampar saya. Firman itu bikin saya tertabok-tabok. Jangan cukup di situ. Lakukan perubahan. Ya, bangun dasar hidupmu dari Tuhan Yesus. Amin. Amin, kita percaya kok. Orang percaya, maka Tuhan bekerja. Hal apakah yang kita dapatkan selagi masih terlena dengan kepentingan diri sendiri? Sibuk kerja, apakah membuat kita semakin kaya? Sehingga mungkin ada seminggu sekali gereja aja kau nomor 2-kan. Ada yang begitu? Saya kadang-kadang ya hala kita ya, masih ada arisan lah keluarga. Kan arisan seharian, gereja paling sejam, 2 jam. Harus bisa mengutamakan Tuhan. Uji Bapak, Ibu. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, apa yang akan terjadi? Kalau engkau semakin lari dari Tuhan, semakin jauh sama Tuhan, semakin menjauh dari pelayanan, maaf, hidupmu akan semakin susah. Percaya, saya sudah melihat banyak. Kami dihadapkan oleh beberapa posisinya manajer, bolu terkenal. Teman saya lihat ini anak keren nih. Satu ketika kemarin datang ke saya, doain gue dong. Lah apa yang doain, kerjaan lu bagus. Gue perlu doain, kenapa? Gue jatuh pinjol katanya. Aduh. Jatuh pinjol, pada gaji lu enak. Udah 2 digit, yes. Masih jatuh pinjol. Karena apa? Dasarnya gak kuat. Dia masih terlena. Kehidupan head on. Ya, beli sana, beli sini, hiburan sana, hilang sini. Akhirnya hilang hartanya semua. Yes. Ada lagi teman saya, manajer, artis terkenal, penyanyi terkenal. Akhirnya, lu kan udah, gue kepake duitnya. Berapa? 2M. Buat apaan? Judi online. Astaga. Itulah Bapak Ibu. Kalau kita gak benar-benar mengutamakan Tuhan,
Dan memang dia yang harusnya utama dalam hidup kita. Segala sesuatu, dunia itu luar biasa Bapak Ibu. Setan itu adalah bapaknya penipu. Ya, dia bisa bisikin kita satu hal yang iya bener ya. Akhirnya kau jawab sama Tuhan. Hati-hati. Online shop. Ya, jangan sampai engkau menjadi anak-anak Tuhan yang seperti online shop. Yang cuman keranjang tapi gak cekot-cekot. Mendengar, gak melakukan. Siapa yang sini keranjangnya penuh? Jangan sampai dengar Shopee gitu ya. Itu dunia tuh keren, bikin kita terlena. Seneng kan ibu-ibu ya, tinggal pencet. Ih dateng, paket. Seneng gak? Ngaku aja lah. Seneng banget. Ya. Tapi udah paket datang terus masih COD lagi. Aduh. Jangan, yuk. Bukan saya bilang gak boleh, online boleh, cuman seperlunya. Kadang-kadang ibu-ibu ini suka begini, apapun dipaketin, dikirim. Apa itu Mi? Jepitan rambut. Hah? Lagi murah 5.000. Ongkos kirimnya 4.500. Ah gila ini sudah. Apa itu Mi? Baju. Tapi gak sesuai Mi. Iya gak sesuai contohnya katanya. Makanya udah beli itu kayak laki-laki, bapak-bapak. Yang pasti-pasti. Datang ke mall, lihat, beli. Ya gak Pak? Ibu-ibu kan begitu. Datang, lihat. Gak jadi beli. Gak ada yang bagus Pi. Mahal lah. Yuk, kita bangun dasar dari Tuhan. Kalau dasarnya Tuhan, sekarang saya merasakan. Saya gak lagi tergiur dengan dunia yang gemerlap yang dulu yang saya bangga-banggakan. Tapi sekarang saya boleh melihat bahwa Roh Kudus yang terus mengawal hidup kita. Kalau dasar kita Yesus, ya Tuhan Roh Allah itu ada pada kita. Saya gak pernah khawatir besok mau makan apa, besok pakai baju apa. Ya, karena yang mikir kan istri saya sekarang. Ya bapak-bapak, jadi gak usah perlu khawatir lagi, gak perlu pusing. Apalagi lihat M-Banking saya, cek saldo, saya jarang cek saldo. Karena kalau saya cek pun ya semuanya ada di istri saya kok. Mendingan saya minta istri saya cek, berapa Mi? Nah, kalau kita cek sendiri pusing. Jadi kalau nggak mau pusing, serahin gajinya ke istri. Amin? Bapak-bapaknya nggak ada amin ya. Ibu-ibunya nih dalam hati, yes. Oke. Tapi ingat tanggung jawabnya, istri juga besar juga ya. Bagaimana mengatur itu semua. Nah, saya percaya kok Bapak Ibu, begitu pondasi kita, landasan kita kuat ya, maka rumah Tuhan itu akan benar-benar berdiri. Tadi kan di ayat awal dikatakan, masa engkau dalam kehidupanmu, keinginanmu yang terbaik, tapi untuk rumah Tuhan, cuman dari reruntuhan. Reruntuhan tuh apa sih? Kepake juga enggak reruntuhan, dilirik juga enggak, diinjak-injak. Masa itu yang memberikan kau hidup, kau buat seperti itu? Jangan. Datang ke gereja, ini pelit atau tidak menabur, apa membuat kita semakin berkati? Saya percaya rumus yang diberkati adalah 3M. Memberi. Semakin kau memberi, kau makin berberkati. Amin. Yang ini agak susah ya, yang sini udah amin, sudah mulai mengerti ya. Rumusnya memberi. Ada amin? Emang dia takut profetik amin, takutnya dia memberi ya. Jangan takut memberi. Tuhan itu rumusnya begitu engkau kosong, engkau akan diisi lagi. Tapi kalau engkau udah merasa penuh, ya gak akan keisi-isi lagi. Amin. Yes. Jadi memberi. Karena pelit itu, pelit udah diomongin orang ya. Gak disukai nama Tuhan, bagaimana hidupmu? Lalu yang ketiga, datang ke gereja, mendengar khotbah, menyibukkan diri untuk mengambil peranan pelayanan, apa membuat kita semakin hidup dalam pertobatan dan pemulihan? Mimbar nih gak menjamin Bapak Ibu, gak menjamin kalau mereka punya dasarnya Kristus. Ya, bukan jam terbang, tapi urapan Tuhan yang kita butuhkan. Itu yang penting. Jadi saya juga mau semua, apalagi di gereja kami, saya nggak suka, nggak mau ada yang jemaat yang biasa, yang cuma datang, pulang, datang. Saya nggak mau. Kita bilangnya kalau bisa semuanya komitmen jadi pengerja, nggak perlu jemaat.
Gereja berapa jemaatnya? Saya 40. Oh masih dikit ya? Iya, pengerja kami 150, saya bilang. Karena mereka mau komit sama Tuhan. Jadi jangan bilang engkau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi buahmu tidak kelihatan, percuma. Ya, di sini kan bisa topeng semua. Saya nggak bilang di sini ya, maksudnya sinode lain, ini bisa topeng semua. Yes. Tapi bagaimana hidup kita harus mempunyai buah sungguh-sungguh, kita harus punya dasar yang kuat, pondasi yang kuat dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ya. Tidak akan pernah selama kita sibuk dan terlena membangun rumah pribadi kita masing-masing. Engkau sudah diberikan begitu banyak anugerah, kasih anugerah yang luar biasa. Sekarang saatnya, detik ini, ubah pola pikirmu. Ubah gaya hidupmu. Ya, gaya hidupnya Kristus. Pola hidupnya kerajaan Allah. Karena kita kan pewaris-pewarisnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia menjelekkan nama Tuhan. Lewat apa yang kita lakukan. Anak Tuhan sih, tapi goceng aja diambil. Masalah sepele loh. Kenapa? Dia gak punya dasar Tuhan. Kalau dia punya dasar Tuhan, masalah goceng aja dipermasalahkan. Itu dunia, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nah, Allah itu mau menyadarkan kita semua dengan cara apa? Tadi, di ayat ke-6. Menabur banyak, tapi menuainya sedikit. Engkau protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kayak ini? Karena kau lupa yang diutamakan apa dulu. Bukan saya bilang, oh cari duit gak boleh. Boleh. Tapi jangan terlalu sibuk dengan itu. Harus ada yang lebih kau sibuki dalam hidupmu. Karena Allah mau kita membangun relasi, hubungan kepada Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh bukan begini. Jangan gereja, harus gereja hari ini. Supaya kita berkati. Gereja lo, tersakit lo. Enggak begitu. Takut akan Tuhan adalah ada rasa kerinduan, rasa kehausan untuk lebih lagi untuk menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita. Mulai gak enak mukanya ya. Ini saya, Pak Resto nanti temenin pulang ya. Saya takut dicegat ini. Wajah ini sangat-sangar kayak ini. Karena Allah mau kita taat untuk firman yang hidup, untuk melakukan dan melatih ibadah kita, terlebih iman kita. Ya, iman yang harus kita benar-benar latih di sini Bapak Ibu. Ya, di Yudas 1 ayat 20 mengatakan, engkau bisa melewati masa akhir zaman ini kalau engkau punya iman yang suci dan doa dalam Roh Kudus. Iman yang suci apa? Iman yang sudah teruji. Ya, mau sakit nggak sakit, kau percaya Tuhan itu baik. Amin. Segala sesuatunya boleh Tuhan buat nggak nyaman atau nyaman, Tuhan tetap Immanuel. Amin. Iman yang suci, iman teruji. Iman itu boleh bertumbuh ada pada saat masalah kita nggak bisa selesaikan sendiri Bapak Ibu. Kalau masih bisa kau selesaikan, masih bisa, tenang, gue masih punya orang atas, gue masih punya pengacara, masih ini orang, imanmu gak bertumbuh. Tapi begitu masalah mentok, engkau angkat tangan sama Tuhan, baru di situ imanmu bertumbuh Bapak Ibu. Jadi percaya, buat setiap masalah yang boleh ada, jangan ditengking, jangan ditolak. Terima itu dengan sukacita, nikmati, karena berkatnya luar biasa di belakang itu. Gak suka kan? Gak ada amin ya? Amin? Harus ya. Ini salah nih kayak Reza bukan diundang hari ini ya. Sangkan mau ngelucu dia. Nggak tahu mau marah-marah dia ya. Saya percaya Bapak Ibu. Begitu kita sungguh-sungguh membangun dasar hidup kita atas dasar Kristus. Maka kita benar-benar sekarang ini bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dalam panggilan kita. Dalam pelayanan kita. Ya. Sehingga kita benar-benar bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Melakukan firman. Melakukan panggilan Tuhan. Taat akan dengar-dengaran akan Tuhan. Dan belajar hidup takut akan Tuhan. Karena di ayat ke-8 dikatakan, ambillah kayu dan bangunlah rumah itu. Peganglah segala didikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Masalah, situasi, keadaan yang Tuhan izinkan. Ya, pegang itu. Lihat. Pelajari, pahami, mengerti bahwa ada berkat Tuhan yang sungguh-sungguh.
Berkat Tuhan yang luar biasa adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saya baru mengerti mukjizat itu setelah saya bebas dari penjara. Kenapa? Ternyata mukjizat yang paling luar biasa yang saya rasakan adalah bagaimana saya diubah dari yang pendosa menjadi pendoa. Bapak-bapak, kalau yang diajak ibunya untuk berdoa, sekarang mulai berdoa. Amin. Jangan kau titip doa ke istrimu. Ya. Ntar begitu kau ke surga, engkau dititip nama doang mau, engkau gak masuk. Gak mau kan? Sekarang kalau bisa, ajak istrimu berdoa. Hasian, berdoalah kita. Langsung istrimu saya pasti yakin gak pakai daster lagi. Dia dandan, suami saya berubah. Dia ngajak doa sekarang. Wah, cerita satu komplek. Bangga. Pak, semua negor pasti. Karena apa? Suami saya berubah. Makanya saya percaya kok. Begitu landasan kita benar, dasar kita benar. Yang berubah adalah diri kita. Gak perlu kau mengubah, istriku cerewet kali. Tidak apa-apa, itu berkat. Saya percaya saya dikasih istri seorang Batak, pendeta. Karena hati saya keras, makanya saya butuh yang keras. Poltap dikirimkan buat saya. Sehingga saya bisa menjadi seperti ini, amin. Amin. Maka jangan doakan, Tuhan tolong buatlah istriku jangan cerewet. Ya, nanti kalau istrimu diam kau tambah bingung. Kenapa istriku ya? Kayak ayam gak mau makan, gak mau minum ini. Nah, makin salah lagi. Mendingan kau syukuri. Ya, Tuhan istri saya cerewet, puji Tuhan. Ubah dari saya Tuhan, supaya saya bisa menerima cerewet dia. Iya dong. Ya, kalau istri cerewet, jangan diajakin duet ya. Nanti ntar malah duel nanti akhirnya ya. Saya percaya sekali lagi, Tuhan tidak pernah menahan berkatnya, tetapi manusialah yang tidak memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan keinginannya, bukan kebutuhannya, dengan tidak mengutamakan Tuhan. Ya, Tuhan gak pernah nahan. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya buat setiap daripada kita. Gak ada amin toh? Amin. Ya. Tuhan akan memperhatikan keadaan kita jika kita mengutamakan Tuhan dan berani percaya dengan iman yang teguh, iman yang suci, iman yang teruji kepada Tuhan dalam segala keadaan kita, Bapak Ibu. Pemusik boleh ke atas. Worship leader, singer, tolong bantu saya. Saya soalnya masih purba, masih pura-pura Batak ini ya. Haleluya. Saya percaya biar firman Tuhan yang hidup dalam kita, karena dalam Yohanes 15, tanpa hidup di dalam dia, kita gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Kita akan melakukan kebaikan dengan motivasi yang gak lurus. Kita melakukan hal yang baik, tapi dengan pikiran yang gak tulus. Kita butuh dasar yang kuat. Kita butuh dasar Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Karena dia adalah batu penjuru buat kita. Dia adalah dasar yang paling penting dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menghadapi segala situasi, segala apapun dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
banyak ketakutan dalam hati setiap jemaat-jemaatmu di sini Tuhan. Tapi kami percaya, biar Roh Kudus sendiri yang mengurapi, yang memberikan kuasa. Biar tidak ada lagi ketakutan. Bapak Ibu, jangan lagi terlena dengan intimidasi yang ada. Tuhanmu besar, Tuhanmu berkuasa. Percaya dan berserah kepada Dia. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang bekerja untuk suamimu. Biar Tuhan yang bekerja untuk istrimu. Biar Tuhan yang bekerja untuk anak-anakmu. Tetap mesbahmu, bangun mesbahmu. Terus berdoa, tekun berdoa. Tuhan akan memulihkan setiap hubungan rumah tangga yang ada. Biar kemanisan, keharmonisan tetap ada dalam keluarga itu. Sadarkan untuk setiap suami-suami supaya mereka mempunyai sadar akan fungsinya Nabi sebagai raja, sebagai imam dalam keluarga, Bapak. Berikan hati yang lebih besar lagi untuk para istri-istri ya Tuhan. Untuk boleh melihat setiap situasi yang ada. Melihat hari demi hari, kami percaya, biar kami boleh serahkan semuanya kepada-Mu, Bapak. Terima kasih. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang rindu. Jemaat-jemaat yang terkasih yang ada di GBI Lewi Pondok Gede. Biar urapan dan kuasa Tuhan sungguh ada. Biar engkau terus terpanggil untuk hidup di dalam Dia. Terus terpanggil untuk sadar untuk membangun dasar hidupmu di dalam Yesus Kristus. Biar bangunan-bangunan yang ada benar-benar terbangun dari firman Tuhan. Benar-benar terbangun dari doa-doa. Benar-benar terbangun dari mesbah-mesbah. Dan segala ketaatan yang boleh kau lakukan dalam hidupmu. Lihatlah, ujilah apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Berkati setiap keluarga-keluarga. Berikan terus Tuhan kemanisan, keharmonisan yang ada. Keeratan, lebih-lebih lagi dalam kehidupan mereka. Dan juga berkati juga Bapak Gembala, juga Ibu Gembala di tempat ini. Terus berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berikan terus hikmat, pewahyuan yang ada. Lebih-lebih lagi Bapak. Pakai Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Berikan terus hati yang terus mengasihi bagi setiap domba-domba yang ada Bapak. Kami percaya Bapak. Bapak Ibu Gembala dipakai lebih lagi. Terutama juga anak-anaknya Bapak. Berkati Bapak. Berkati semuanya Bapak. Dan seluruh tim pengembalaan yang ada. Seluruh pengerja. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Worship leader, singer, pemusik, multimedia, caring ministry, guru-guru sekolah minggu, koordinator youth. Berkati semua Bapak. Berkati Bapak di dalam nama Tuhan Kristus. Tutup bungkus madu susu mereka dengan kuasa darah-Mu Bapak. Kuasa darah suci-Mu Bapak di dalam nama Tuhan Kristus Bapak. Hamba sudah selesai. Tapi hamba percaya Roh Kudus masih belum selesai bekerja dalam kehidupan setiap daripada kami Bapak.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan sate dengan rendang, mauliate, godang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Di nama Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Di nama Tuhan. Waktunya kita menabur Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi persembahan ini diperuntukkan untuk pembangunan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, sekali lagi saya ingin menyambut keluarga besar GBI di tempat ini. Pondok Gede ada yang jiwa baru pertama kali hadir. Tadi kayaknya nggak ada yang angkat tangan. Mungkin terlewat, ada? Oh ada, selamat datang. Tepuk tangan dong buat jiwa baru. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, jika belum ada tempat ibadah yang menetap, kami ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara, ada ibadah pagi jam 8 dan jam 10 di tempat ini, bahkan sore juga ada. Jadi bisa sama-sama bergabung di keluarga besar di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat jiwa baru juga Engkau berkati Tuhan untuk datang ke tempat ini, untuk sama-sama kami datang beribadah. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Dan sebentar kami siap untuk menabur. Tuhan berkati lewat apa yang kami berikan yang terbaik, yang kami bisa berikan. Tuhan memberkati setiap kami. Adonan kami diberkati, lumbung kami diberkati, usaha kami diberkati, studi kami diberkati, keluarga kami diberkati, semua kami diberkati Tuhan. Dengan segala anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menabur dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita menabur, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyimak Warta Sepekan 1 minggu ke depan. Silakan multimedia. Wah, penyertaan Tuhan nyata bagi kita semua. Bersama saya Ira, ayo kita saksikan LPG News minggu ini. Doa adalah nafas kehidupan dan bentuk komunikasi kita bersama Tuhan. Dan saya undang saudara untuk mengikuti ibadah doa di LPG Ministry. Berikut informasinya. Saudara, ikut Bible study yuk, agar kita semakin diperlengkapi dan mengenal Tuhan kita. Diadakan setiap 2 kali dalam 1 bulan, setiap hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan 10 pagi. Untuk info, saudara bisa menghubungi call center kami. Ibadah pemuda LPG Ministry yang Disciple of Jesus diadakan 2 kali dalam 1 bulan, setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi detailnya, saudara bisa menghubungi Sarah. Ayo anak muda bergabung bersama kami. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah atau tempat usaha, saudara bisa menghubungi Bapak Bobi atau call center kami. Ayo jangan sungkan, bantu kami untuk melayani Anda. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dancer, dan sound system. Ayo bergabung bersama kami, langsung hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani di bidang LPG Kids atau sekolah minggu dan junior church. Guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk informasi wilayah Kul dan Gembala Kul, Anda bisa melihatnya di layar.
God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita angkat pujian. Hidupku genapi firman-Mu Tuhan. bersamaku, kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaranmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kita ada di penghujung dari ibadah kita pada siang hari ini. Setelah 3 minggu yang lalu kita beribadah di luar depan, di pintu depan saudara. Kita mulai masuk di ruangan yang baru, mungkin belum sempurna tempat ini, masih tahap renovasi. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk bisa membantu renovasi pembangunan gereja kita tempat ini. Nanti di arah pintu keluar ada amplop-amplop dari para pelayan Tuhan. Silakan Bapak Ibu isi atau langsung masuk ke dalam kotak persembahan. Tapi amplopnya jangan dibawa pulang Bapak Ibu ya. Isi aja nanti untuk bisa dipersembahkan langsung untuk pembangunan rumah Tuhan tempat ini. Tadi juga kalau Bapak Ibu nanti pas arah pulang ada beberapa konter-konter bazar kita yang membantu untuk pembangunan rumah Tuhan tempat ini. Ada beberapa pakaian yang layak pakai. Silakan Bapak Ibu kalau perlu dibeli. Ada makanan-makanan kecil juga silakan dibeli untuk membantu pembangunan atau renovasi rumah Tuhan tempat ini. Saudara, saya harapkan juga supaya kita ikut bergabung dalam kul-kul yang ada di tempat Bapak Ibu tinggal, supaya kita semakin bertemu dalam Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita akhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih buat siang hari ini penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Dari ibadah pertama hingga ibadah kedua ini, Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa di tempat ini. Kami bersyukur buat hari ini, kalau kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih buat gereja-Mu. Terima kasih buat tempat kami beribadah hari ini Tuhan. Kami berdoa buat manajemen Pondok Gede Plaza ini Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah. Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau urapi mereka Tuhan. Berkati usaha yang ada di Plaza Pondok Gede ini. Dari lantai paling bawah sampai lantai paling atas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi siang hari ini Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu. Pastor Reza Bukan yang telah melayani kami hari ini. Tuhan Engkau limpahkan senantiasa kasih karunia-Mu kepada dia. Berikan hikmat yang marifat daripada Tuhan Yesus. Supaya dimanapun dia melayani pekerjaan Tuhan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati pelayanan mereka Tuhan berserta dengan istri, penggembalaan mereka. Tuhan Engkau tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Limpahkan kasih karunia-Mu kepada suami istri ini Tuhan. Menjadi berkat buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat umat-Mu yang datang pagi siang hari ini. Apapun keadaan kami, saat kami kembali dari tempat ini Tuhan, hidup kami sudah berubah. Dan kami percaya sepanjang 1 minggu ini ke depan, kehidupan kami semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan sertai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita saat ini. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan.